Jadi, menurut Dipdiknas tahun 2009, negara dapat diartikan sebagai organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Asal mula pembentukan negara adalah adanya keinginan dari rakyat atau kebutuhan manusia ini tuh begitu banyak dan mereka beragam. Jadi kemudian manusia bersatu untuk dapat saling menutupi keterbatasannya serta saling mencukupi kekurangan masing-masing secara bekerja sama. Maka dibentuklah suatu negara ini gitu. Nah, jadi negara juga mempunyai fungsi-fungsinya. Pertama, fungsinya adalah mengusahakan kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat. Ini tuh fungsi negara yang harus diusahakan secara maksimal. Kenapa? Karena jika tidak ada kesejahteraan dan kemakmuran, maka akan berimbas kepada munculnya beragam gejolak atau konflik antar warga hingga antar elit politik. Lalu kedua, menciptakan keamanan dan kesatuan. Sebuah negara ini harus menjalankan sisi keamanan. Kenapa? Karena itu untuk membantu mencegah bentrok antar kelompok, suku, hingga individu. Lalu ketiga, ada namanya pertahanan. Fungsi ini tuh diperlukan agar sebuah negara mampu melindungi kedaulatannya. Negara yang melindungi kedaulatannya ini akan mampu untuk mengatasi serangan dari luar gitu. Jadi yang keempat ada namanya penegakan keadilan. Fungsi penegakan keadilan ini adalah negara harus menjunjung tinggi keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan mencakup bidang material dan spiritual. Oleh sebab itu, negara tidak dipandang perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya karena sebuah negara akan menempatkan warga sesuai porsinya. Lalu unsur-unsur negara itu ada beberapa sesuai pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1993. Pertama, unsurnya ada rakyat atau penduduk tetap. Jadi, sebuah negara itu harus mempunyai rakyat atau penduduk tetap baru bisa dikatakan sebagai negara. Kedua, ada wilayah yang pasti, yakni jadi harus ada wilayah nih di yang ingin dijadikan negara tersebut. Terus ketiga, ada pemerintahan yang berdaulat. Jadi, harus ada pemerintahan yang dijalankan untuk wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial gitu. Terus keempat, ada kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Meski unsur ini tidak mutlak, namun kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain akan menentukan apakah sekelompok individu ini mendiami suatu wilayah ini pemerintahannya layak dengan subjek hukum internasional atau tidak. Jadi negara yang diakui dengan negara lain yang berdaulat akan membuat sebuah negara tersebut memiliki kesetaraan dengan negara-negara lain. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Suciaini dengan NIM 120161855 akan menjelaskan materi mengenai negara dan konstitusi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam materi hari ini akan terbagi menjadi beberapa subbab dan saya hanya akan menjelaskan mengenai sifat dan fungsi negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan negara. Untuk yang pertama yaitu sifat dan fungsi negara. Sifat negara diantaranya adalah sebagai berikut, terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah memaksa, artinya mempunyai kekuasaan penuh untuk memaksakan kekerasan fisik secara legal. Dan yang kedua adalah monopoli, artinya mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah mencakup semua, seperti peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Untuk fungsi negara, yaitu secara umum negara-negara akan melaksanakan beberapa fungsinya untuk mencapai apa yang menjadi bagian tujuan dari negara tersebut. Antara lain, yang pertama yaitu melaksanakan ketertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat adalah menegakkan keadilan. Lalu selanjutnya untuk bentuk negara yaitu dilihat dari cara pemilihan kepala negara terbagi menjadi 2 yaitu republik dan monarki. Perbedaan utama antara republik dan monarki adalah pada monarki, kepala negara dijabat oleh seorang kaisar, sultan, raja, dan ratu yang berkuasa secara turun-temurun. Sedangkan di sebuah republik, pemimpin dipilih oleh rakyatnya dan biasanya pada republik ini, kepala negara umumnya bergelar sebagai presiden. Contoh
negara yang saat ini menerapkan sistem monarki adalah Inggris, Swedia, Denmark, Norwegia, Spanyol, Saudi Arabia, Yordania, Oman, Maroko, Malaysia, Brunei, Bahrain, Qatar, Jepang, Thailand, Kamboja, dan juga Bhutan. Contoh negara yang menerapkan sistem republik saat ini adalah Indonesia, Filipina, Singapura, Myanmar, Vietnam, Cina, Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Jerman, Portugal, Yunani, Italia, Turki, dan Lebanon. Untuk bentuk negara ini dapat dilihat berdasarkan susunannya. Yang pertama yaitu serikat. Bagian untuk negara serikat yaitu memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan berwewenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal. Wewenang pembentukan undang-undang adalah pusat untuk mengatur hal-hal tertentu. Telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Negara tersusun jamak terdiri atas beberapa negara bagian. Dan karena terdiri atas negara beberapa bagian ini adanya kecemburuan antar daerah dan secara struktural ini jauh lebih rumit. Dan yang kedua adalah kesatuan. Organisasi bagian negara kesatuan ini dalam garis besar telah ditetapkan dalam pembentukan undang-undang pusat. Wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang lokal tergantung undang-undang pusatnya. Yang ketiga, negara tidak tersusun dari beberapa negara karena negara ini hanyalah bersifat tunggal. Secara struktural jauh lebih sederhana dan relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan antar daerah. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan negara yang dibagi menjadi dua, yaitu presidensial dan parlementer. Untuk presidensial, yaitu sebuah sistem negara republik di mana dalam kekuasaan eksekutifnya tidak menjadi satu dengan kekuasaan legislatifnya. Selain itu, dalam sistem presidensial, pemimpin eksekutifnya dipilih melalui cara pemilihan umum. Dan yang kedua yaitu sifat parlementer. Sistem parlementer adalah sistem di mana parlemen memiliki peran yang penting. Parlemen berwenang dalam mengangkat perdana menteri maupun menjatuhkan pemerintahan berdasarkan mosi tidak percaya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dokumen yang berisi aturan serta ketentuan yang mempunyai sifat pokok ketatanegaraan suatu bangsa. Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan aturan serta ketentuan dasar, hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Kedudukan konstitusi. 1. Sebagai hukum dasar. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan suatu negara, yaitu badan-badan atau lembaga pemerintahan yang memberikan kekuasaan tersebut terhadap badan-badan pemerintahan. 2. Sebagai hukum tertinggi. Konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum suatu negara. B. Jenis-jenis konstitusi. 1. Konstitusi tertulis, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar yang menjelaskan kerangka serta tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. 2. Konstitusi tidak tertulis, yang dikenal dengan konvensi, suatu aturan yang tidak tertulis, yang ada dan dipelihara pada praktek penyelenggaraan negara. C. Sifat konstitusi. 1. Fleksibel atau supel, di mana konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur pembentukan undang-undang pada negara yang bersangkutan. 2. Rigid atau kaku, di mana konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur pembentukan undang-undang pada negara yang bersangkutan. D. Tujuan konstitusi. Memberikan batasan-batasan terhadap kekuatan atau kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang dan menjamin hak-hak warga negaranya. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tertulis di Indonesia memiliki sistematika sebagaimana berikut. 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh. 3. Penjelasan. Kedudukan dan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh adalah pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan batang tubuh, dikarenakan pada pembukaan UUD 1945 terkandung dasar negara Pancasila, fungsi dan tujuan bangsa Indonesia, serta bentuk negara Indonesia Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea pertama itu mengandung makna pengakuan terhadap HAM dan juga esensi kemerdekaan. Kemudian pada alinea kedua bermakna perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga cita-cita negara Indonesia. Sedangkan alinea ketiga yaitu bermakna karakter manusia Indonesia yang religius dan pernyataan kemerdekaan. Kemudian alinea keempat atau alinea terakhir bermakna tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan, dan juga dasar negara Indonesia. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan karena penyesuaian aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat. Perubahan pertama UUD 1945 merupakan hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada 14 hingga 21 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah atau disesuaikan, menyangkut wewenang dan kekuasaan Presiden serta DPR. Wewenang Presiden diperluas, tetapi masa jabatannya dibatasi. Perubahan mendasar terjadi pada pasal 7. Presiden sebelumnya, Soeharto, menjabat hingga 7 kali pemerintahan selama 32 tahun. Pada pasal ini, jabatan presiden dibatasi. Meski bisa terpilih untuk kedua kalinya, batas masa jabatan tak lebih dari 10 tahun. Sementara terkait dengan tugas dan kewenangan DPR, perubahan UUD 1945 memungkinkan DPR mempunyai peran lebih luas. Pada pasal 20 dan 21, DPR tak hanya menyetujui undang-undang, tetapi juga bisa membentuk undang-undang dan mengajukan usul rancangan undang-undang. Berselang setahun kemudian, terjadi lagi perubahan UUD 1945 pada 5 bab dan 25 pasal. Perubahan tersebut terkait dengan sistem pemerintahan yang memberi kewenangan bagi daerah tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengurus sendiri menurut asas otonomi atau desentralisasi. Gubernur sebagai pimpinan daerah tingkat 1 dan wali kota atau bupati sebagai pemimpin daerah tingkat 2 dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Pasal lain yang diubah pada sidang tahunan yang diselenggarakan pada 7 hingga 18 Agustus ini, antara lain tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sangat penting karena dihilangkannya garis-garis besar haluan negara. Perubahan ini membuka pintu bagi pemilihan presiden dan wakil presiden secara demokratis. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terbuka dan langsung oleh rakyat. Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu. Kembali pada sidang tahunan MPR, terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi perubahan ini hanya menyempurnakan beberapa pasal, seperti anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, yang dipilih melalui pemilihan umum.
Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara dihapuskan. Empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR tak lagi sebagai lembaga tertinggi dan Indonesia sudah menganut sistem presidensial yang lebih efektif. Rencana perubahan kelima kini didengungkan dengan akan mengembalikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Apa tujuannya? Akankah ini menjadi agenda partai politik tertentu untuk melanggengkan kekuasaan?